Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Yesus gunung batu kita, Yesus kota benteng kita. Tak perlu kita ragu karena ada Yesus yang menjamin hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saya mau ngajak kita semua bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Kita membesarkan namanya. Haleluya. Menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita percaya bahwa hanya Yesus Tuhan kita yang benar. Mari Bapak Ibu, katakan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Allah kami yang benar, yang tak pernah meninggalkan umat-Mu. Haleluya. Janji-Mu takkan berubah Bapa, sebab Engkau Alfa dan Omega. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita?
Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Walaupun kami terpisah antara jarak ya Tuhan, tapi kami percaya ya Bapa, hadirat-Mu tetap ada dimanapun setiap umat-Mu berada saat ini. Biarlah ya Tuhan, kami semua yang rindu akan hadirat-Mu, rindu akan lawatan Engkau menjamah setiap kami. Biar Roh Kudus memenuhi setiap hati dan jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Mari katakan, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Bekerjalah Engkau Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, manis dan lembut. Engkau penolong kami yang sejati, ku rindu mendekat, mengerti hati
sembah Dia Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah. Haleluya, haleluya Tuhan. Hirarala paya sendarala paya so, hirarala paya se. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, tinggikan namanya. Tinggikan namanya, sembah Dia. Hiraralapaya sendaralapaya so, hiraralapaya sendaralapaya, hiraralapaya se. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing it with me. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Dengan lebih sungguh lagi, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Amen. You are worthy of it all. Woo. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Maksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa,
dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bisa bersama-sama beribadah secara online. Saya mengucapkan salam damai sejahtera untuk seluruh jemaat dan keluarga besar dari GBI Golden Fatmawati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hengki Lim, Pak Pendeta Hengki Lim yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah kebanggaan masa lalu dan keinginan masa kini. Saya ulangi, kebanggaan masa lalu dan keinginan masa kini. Nah, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita masih berada di dalam suasana kita memperingati kematian, kebangkitan Kristus, di mana kita sedang menantikan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang memiliki Alkitab di sana bisa membaca bersama dengan saya. Filipi 3 ayat 10 sampai 11, demikian firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang masa lalu, tentu masa lalu ini tidak akan ada habisnya dan tidak akan ada bosannya untuk diceritakan. Sebab masa lalu itu ibarat sebuah samudra yang luas, yang tidak ada habisnya untuk diarungi. Kalau kita melihat sekelompok orang bisa menghabiskan begitu banyak waktu tanpa terasa ketika memperbincangkan masa lalu. Tentu Bapak Ibu mengalami juga hal itu. Ketika berjumpa dengan kawan lama, baik disengaja maupun tidak disengaja, kemudian berbincang-bincang tentang masa lalu, tanpa terasa waktu berjalan sedemikian cepat. Bahkan Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita merencanakan ya untuk berjumpa dengan kawan-kawan, dengan sahabat, dengan rekan dari masa lalu. Kita sengaja membentuk panitia khusus yang disebut dengan panitia reunian untuk berkumpul ya. Kemudian kita bernostalgia tentang masa lalu. Dan tentu Bapak Ibu dikasih Tuhan, masa lalu itu membentuk siapa kita di masa kini. Mereka yang salah memandang dan salah menyelami apa yang telah terjadi di masa lalu akan larut dengan penyesalan dan susah untuk bangkit kembali. Kalau mereka memiliki masa lalu yang buruk, masa lalu yang kelam, masa lalu yang kelihatannya penuh dengan kegagalan, dan mereka salah memahami hal tersebut, salah menyelami hal tersebut, hal itu akan membuat mereka makin menjadi jatuh terpuruk. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka yang benar dalam memandang dan menyelami apa yang telah terjadi di masa lalu, sebaliknya mereka akan bangkit, mereka akan bersemangat untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat bacaan kita pada hari ini ya di dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan ini merupakan sebuah perikop yang berjudul kerinduan Paulus untuk memperoleh Kristus. Di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 dari Filipi pasal yang ketiga. Nah, di dalam ayat 7 Rasul Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku,
sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Apa yang dimaksud dengan yang dahulu? Tentu Rasul Paulus berbicara tentang masa lalu. Yang dahulu menjadi kebanggaannya, Bapak Ibu. Luar biasa kalau kita lihat di dalam ayat tersebut, Rasul Paulus mengatakan dia disunat pada hari yang ke-8. Jadi ketika dia masih bayi, hari ke-8 usianya, disunat sebagaimana kebiasaan seorang Yahudi sejati. Dia seorang bangsa Israel dari suku Benyamin. Dia orang Ibrani asli dikatakan. Bahkan secara mazhab hukum Taurat, Rasul Paulus mengatakan dia seorang Farisi. Dan bukan cuma itu, dia juga dikatakan seorang penganiaya jemaat. Dan dia sendiri mengakui dia tidak bercacat di dalam mentaati hukum Taurat. Dia seorang terpandang dan orang penting. Dia seorang Ibrani tulen, Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasa, kalau kita melihat, dikatakan semuanya itu dia lepaskan. Dan dia menganggapnya sebagai sampah. Kita bisa membaca itu di dalam ayat yang ke-8 dari Filipi pasal yang ke-3. Demikian saya akan bacakan untuk kita semua. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Setiap kita tentu memiliki masa lalu masing-masing. Masa lalu yang merupakan kebanggaan kita. Sebuah prestasi yang luar biasa. Mungkin dalam melaksanakan perintah agama kita yang dahulu. Kalau Anda memiliki agama tertentu sebelum jadi orang Kristen, mungkin Anda taat, Anda seorang yang tekun menjalankan semua aktivitas agamawi Anda. Sebuah prestasi yang luar biasa, seperti halnya Rasul Paulus mungkin, saudara. Namun dengar ini baik-baik. Semuanya itu menjadi tidak berarti karena kita telah memperoleh Kristus. Saat kita memperoleh Kristus, Bapak Ibu, kita hanya punya 3 keinginan. Seperti halnya yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Wah, kalau kita merenungkan ayat ini sangat luar biasa. Sebagaimana tadi kita baca di ayat ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Apa yang Rasul Paulus inginkan? Rasul Paulus tidak menginginkan hal yang lain. Tetapi dikatakan yang pertama, yang Rasul Paulus inginkan adalah mengenal Dia. Mengenal Yesus. Sebetulnya kalau kita merenungkan ayat ini, kita mungkin sedikit malu. Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Di dalam perjalanan menuju Damsyik, Rasul Paulus melihat kemuliaan Yesus. Mendengar suara Yesus dengan audible voice. Suara yang bisa didengar, luar biasa. Selama saya melayani Tuhan, mengiring Tuhan Yesus, jujur, saya belum pernah mendengar suara Yesus yang audible voice, yang terdengar di telinga saya, belum pernah. Saya belum pernah secara kasat mata melihat kemuliaan Tuhan Yesus di hadapan saya, belum pernah. Tetapi Rasul Paulus mengalami itu semua. Dan sekalipun dia memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia sudah melayani Yesus. Dan Yesus berkarya melaluinya dengan banyak mujizat dan tanda heran. Tetapi satu kerinduan yang terdalam Rasul Paulus miliki adalah, yang kuingin adalah mengenal Dia. Wow, luar biasa. Bagi Rasul Paulus, untuk mengenal Yesus, tidak ada kata cukup. Kunci kekristenan itu adalah hubungan pribadi dengan Yesus.
Kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, kata tahu atau kata kenal, ini menyiratkan hubungan pribadi yang intim. Menyiratkan hubungan pribadi yang dalam. Sebagaimana seorang suami dengan seorang istri. Mengenal dengan baik, saudara. Kata tahu atau kata kenal di sini bukan cuma sekedar berbicara tentang, oh ya saya tahu fakta tentang seseorang. Misalnya, Anda kenal si A, iya saya tahu si A, saya kenal si A. Si A itu kan yang tingginya sekian, rambutnya kayak bagaimana, yang hidungnya mungkin agak mancung. Ini bukan bicara tentang fakta, tentang keberadaan seseorang. Ini bukan mengenal, bicara tentang mengetahui ciri-ciri fisik seseorang, bukan. Tetapi kata yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Kata kenal di situ artinya mengenal Yesus, memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Yesus, memiliki hubungan pribadi yang lebih akrab, yang lebih erat dengan Yesus. Wah, luar biasa. Mengenal Kristus secara pribadi berarti kita mengenal cara-cara, mengenal sifat, mengenal tabiat Yesus sebagaimana dinyatakan di dalam firman Allah, Bapak Ibu. So, mungkin Bapak Ibu berpikir begini, tapi Pak Doni, saya tidak pernah mengalami pengalaman seperti Rasul Paulus. Bagaimana caranya saya bisa mengenal dia lebih lagi? Bagaimana caranya saya supaya bisa memiliki kerinduan seperti Rasul Paulus untuk mengenal Yesus lebih intim, lebih dekat, lebih erat? Kita memiliki firman Tuhan, Bapak Ibu. Mendengarkan firman-Nya. Wah, luar biasa. Membaca Alkitab. Merenungkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Dengan begitu, kita bisa mengenal Dia lebih lagi. Mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita, di dalam segala aspek kehidupan kita. Bukan hanya terkait soal ibadah, Bapak Ibu, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu berbisnis, berusaha, berdagang, sebagian bekerja, anak-anak bersekolah, berkuliah, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita melakukan segala sesuatu dengan iman. Dengan keberanian. Dengan ketaatan. Dan jangan lupa, kita menyatu dengan maksud dan urusan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sangat percaya Tuhan Yesus punya tujuan. Tuhan Yesus punya urusan untuk pribadi kita masing-masing. Dan biarlah kita menyatu dengan itu, Bapak Ibu. Kita mengenal Dia lebih lagi. Nah, saya sangat bersyukur Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sepanjang lebih dari 20 tahun, saya berada bersama-sama di dalam keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Saya banyak diajar tentang keintiman dengan Tuhan. Memiliki gaya hidup berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Diajar untuk bersaat teduh, mendengarkan pesan Tuhan secara pribadi, mencatat itu. Wow. Bagi sebagian orang mungkin, itu kan sederhana Pak. Itu yang setiap hari kita dengar. Yes, mungkin ini sederhana, tetapi ini merupakan sesuatu yang esensial. Sesuatu yang penting bagi kehidupan kerohanian kita, Bapak Ibu. Kalau yang simple, kalau yang kecil, kalau yang sederhana, namun esensial kita tidak melakukannya. Apalagi hal-hal yang suka. So dimulai dari hal yang kecil. Dimulai dari hal yang sederhana. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Marilah mulai hari ini. Ayo kita perbaiki kembali mesbah kita.
Kita memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saat teduh di pagi hari. Membaca, merenungkan firman Tuhan. Untuk kita makin mengenal Dia secara pribadi di dalam kehidupan kita. Mengenal Dia lebih intim, lebih dekat di dalam kehidupan kita. Luar biasa. Keinginan Rasul Paulus yang kedua, kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11 tadi adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Wow, ini luar biasa. Kita belum lama memperingati kebangkitan Kristus. Dan saya percaya, saudara, kita bukan hanya ingin merayakan kebangkitan Kristus, tetapi terlebih seperti Rasul Paulus punya keinginan, punya kerinduan mengenal kuasa kebangkitannya. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita ingin mengenal kuasa kebangkitan itu di dalam kehidupan kita. Nah, apa itu mengenal kuasa kebangkitannya? Yang pertama adalah mengalami pembaharuan hidup. Hidup yang diubahkan, hidup yang diperbaharui, Bapak Ibu. Secara sederhana kita bisa melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Bagi saya pembaharuan hidup secara simpel, secara praktis adalah perubahan dalam kehidupan kita dari perbuatan daging menjadi buah roh dalam kehidupan kita. Galatia 5, 19 sampai 21 berkata begini, perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Wow, saudaraku dikasihi Tuhan, bukankah daftar-daftar yang dimuat oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, itu adalah yang kita lakukan sebelum kita mengenal Yesus, sebelum kita percaya kepadanya. Ini semua perbuatan-perbuatan daging. Ini semua merupakan manusia lama di dalam kehidupan kita, di mana kita harus mengalami pembaharuan hidup dari situ. Kalau kita berubah, kalau hidup kita dibaharui, saya percaya perbuatan-perbuatan daging yang dahulu ada dalam kehidupan kita, itu berubah. Itu dibaharui sehingga muncul yang namanya buah roh dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Rasul Paulus katakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Wow, ini luar biasa. Jadi ini adalah sebuah proses pembaharuan di dalam kehidupan kita. Manusia yang lama kita tinggalkan, dan kita mengenakan manusia yang baru dengan buah roh yang muncul dalam kehidupan kita. Mengenal kuasa kebangkitannya juga berarti mengalami kelepasan dari kuasa dosa. Selama ini mungkin kita bergumul dengan kedagingan, kita bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita bergumul dengan jatuh bangun di dalam dosa karena kuasa dosa mencengkeram kehidupan kita. Tetapi kalau kita mengenal kuasa kebangkitannya, kita mengalami kelepasan dari kuasa dosa. Wah, ini luar biasa. Bukankah ini indah?
Dan kalau kita melihat yang ketiga, mengenal kuasa kebangkitannya berarti mengalami kuasa Roh Kudus yang menghasilkan kesaksian yang powerful, kesaksian yang efektif, mujizat dan kesembuhan. Bukan hanya dalam hidup kita, tetapi juga melalui kehidupan kita. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, semua proses mengenal kuasa kebangkitannya ini berbicara tentang proses sanctification, bicara tentang proses pengudusan dalam kehidupan kita, di mana kita mengalami penyucian hidup, di mana kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bukan hanya mengalami kuasa itu, tetapi kita juga mengalami penyucian, pengudusan hidup, dan kita dibebaskan dari kuasa dosa. Ini luar biasa. Bukankah ini kerinduan yang hebat? Bukankah ini keinginan yang mulia, Bapak Ibu? Ini dahsyat. Kemudian yang ketiga kita melihat apa yang Rasul Paulus inginkan ya di masa kini. Dikatakan yang ketiga, mengalami persekutuan dengan penderitaannya. Wow, mengalami persekutuan dengan penderitaan Kristus. Coba kita lihat berapa banyak orang-orang yang memilih untuk menghindari penderitaan. Pak, kalau boleh jangan menderita. Pak, kalau boleh jangan sampai susah. Pak, kalau boleh hidup ini yang lurus-lurus aja. Pak, kalau boleh hidup ini jangan banyak air mata. Pengennya bahagia. Kita lihat tidak sedikit orang yang menghindar dari penderitaan. Tetapi Rasul Paulus lain. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengalami persekutuan dengan penderitaan Kristus. Ini luar biasa. Mungkin juga gak masuk akal bagi pikiran sebagian besar orang. Tapi saya percaya ini kerinduan yang mulia. Untuk mengalami persekutuan dengan penderitaannya. Yang kita lakukan adalah menyangkal diri. Sebagaimana Yesus juga katakan, menyangkal diri. Menyangkal diri itu bukan berarti tidak mengakui diri sendiri. Misalnya saya Doni Lubianto, kemudian ketemu di jalan sama orang, Pak Doni ya? Oh bukan. Saya bukan Doni. Bukan itu maksud penyangkalan diri, bukan. Yang dimaksudkan dengan menyangkal diri di sini adalah menempatkan kepentingan dan kehendak kita pribadi di bawah kepentingan dan kehendak Kristus. Artinya apa? Kita tidak lagi mengedepankan ego kita. Kita tidak lagi mengedepankan kepentingan kita sendiri, tetapi kita menaruh itu di bawah kepentingan dan kehendak Kristus. Itulah yang dimaksud dengan menyangkal diri. Wah, luar biasa. Luar biasa. Menyangkal diri, menempatkan kepentingan dan kehendak Kristus di atas kepentingan dan kehendak kita sendiri. Maunya kita A, tapi kalau Tuhan bilang aku maunya B, dan kita melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Pilihan kita C, tapi Tuhan katakan aku maunya D, dan kita lakukan. Itulah menyangkali diri. Itulah bersekutu dengan penderitaannya. Menempatkan kepentingan Kristus dan kehendak Kristus di atas kepentingan dan kehendak kita pribadi. Mengalami persekutuan dengan penderitaan juga berbicara tentang menyalibkan manusia lama tadi. Disalibkan. Manusia lama gak boleh bangkit lagi. Manusia lama harus disalibkan. Manusia lama harus dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Mengalami persekutuan dengan penderitaannya juga berarti menderita karena Kristus dan kerajaannya. 2 Timotius 2 ayat 3-4 berkata, ikutlah menderita
sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Oh. Jadi kalau kita lihat, ada begitu banyak ayat di Alkitab yang memang menuliskan untuk kita ikut masuk dalam persekutuan dengan penderitaan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 16 saya akan bacakan buat Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 16, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus ini. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita melihat apa yang ditulis Rasul Petrus di sini Bapak Ibu, Rasul Petrus membandingkan ada penderitaan karena nama Kristus, tapi juga ada orang yang menderita karena apa? Membunuh, mencuri, berbuat jahat, menjadi pengacau. Yaitu namanya menderita karena kesalahannya sendiri. Tentu yang dimaksud ujian, tentu yang dimaksud dengan siksaan yang datang kepadamu, yang dimaksud dengan penderitaan Kristus bukanlah penderitaan yang kita alami karena sikap dan tindakan kita yang keliru, bukan. Tetapi penderitaan yang kita alami sebagai orang Kristen karena nama Kristus. Dinista karena nama Kristus. Mengalami aniaya karena nama Kristus. Dijauhkan dari komunitas karena Anda seorang Kristen. Mungkin dijauhi dari kawan-kawan karena engkau berupaya hidup kudus, karena engkau mengasihi Tuhan Yesus. Itu penderitaan bersama Kristus. Roma pasal yang kelima ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Penderitaan dalam Kristus itu bermanfaat, membentuk kedewasaan kita, membentuk karakter kita menjadi orang Kristen yang dewasa dan tahan uji. Mengalami persekutuan dalam penderitaannya membuat kita menjadi serupa dengan Dia di dalam kematian. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang percaya harus mati bagi dosa dan bagi diri sendiri, dan hidup bagi Allah. Hidup yang sejati didahului oleh kematian terhadap kehidupan lama. Roma pasal 6 ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang kedua, kalau kita
mengenal atau kita masuk dalam persekutuan dengan penderitaannya, itu akan membuat kita memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Efesus 1 ayat 18 sampai 20 ayat terakhir saya bacakan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Kuasa yang sama, karya yang sama akan juga dialami oleh kita, memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang luar biasa. Apa yang kita inginkan dalam hidup kekristenan kita? Apakah sekedar ingin makin diberkati? Makin lama menjadi makin kaya? Apakah hanya sekedar materi? Mari kita teladani apa yang menjadi kerinduan Paulus. Biarlah itu juga menjadi kerinduan kita. Mengenal Tuhan Yesus secara intim. Mengenal kuasa kebangkitannya. Dan mengalami persekutuan dengan penderitaannya. Kalau kerinduan ini menjadi kerinduan Bapak Ibu juga, menjadi kerinduan saudara juga, mari kita berdoa. Engkau yang berkata, Tuhan aku rindu mengenal Engkau secara pribadi, lebih intim, mengenal kuasa kebangkitan dan mengalami persekutuan dengan penderitaan. Aku mau Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, dan saya akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat saat ini tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan dengan pengertian akan firman-Mu dan dengan iman kepadamu. Bapa, aku berdoa, biarlah Roh Kudus yang memampukan kami semua untuk kami mengenal Engkau lebih intim, untuk kami mengenal kuasa kebangkitan-Mu, dan untuk kami mengalami persekutuan dengan penderitaan Kristus, supaya hidup kami diubahkan menjadi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang menghasilkan buah roh dalam kehidupan kami. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu, tetapi Allah Roh Kudus, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saudara kasih Tuhan, terimalah damai sejahtera, sukacita, dan kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus
dan persekutuan indah dengan kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awal bulan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Puji Tuhan. Amin.